Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuri Andini dengan NIM 2400584 dari Prodi Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pencarian masyarakat di Kota Bukit Tinggi. Yang pertama, sistem mata pencarian Bukit Tinggi pada zaman dahulu. Sistem mata pencarian di Bukit Tinggi pada zaman dahulu mencerminkan pola kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada alam tradisi budaya Minangkabau. Ini seperti perdagangan. Yang pertama, posisi strategis Bukit Tinggi. Yang kedua, jenis barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, peran pasar dalam ekonomi. Keempat, perdagangan internasional. Yang ketiga, pertanian. Pertanian merupakan salah satu mata pencarian utama masyarakat Bukit Tinggi pada zaman dahulu. Daerah ini memiliki tanah subur dan iklim yang mendukung untuk berbagai jenis tanaman pertanian. Masyarakat Minangkabau termasuk yang berada di Bukit Tinggi, memiliki pola pertanian yang berbasis pada gotong royong yang dikenal dengan sistem nagari atau kampung. 1. Jenis tanaman yang ditanam. 2. Sistem pertanian tradisional. 3. Pertanian subsidi perdagangan. Yang ketiga, perkebunan. Selain pertanian padi, perkebunan juga menjadi salah satu mata pencarian utama masyarakat Bukit Tinggi pada zaman dahulu. Letak geografis yang strategis di dataran tinggi dengan iklim tropis memungkinkan berbagai jenis tanaman perkebunan yang tumbuh subur. Pertama, jenis tanaman perkebunan. Kedua, sistem perkebunan. 3. Perkebunan sebagai komoditas ekspor. Penyebab terjadinya perubahan sistem mata pencarian Bukit Tinggi. Perubahan sistem mata pencarian di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Dalam perdagangan menjadi salah satu faktor utama dalam perubahan sistem mata pencarian. Sejak zaman kolonial hingga saat ini, Bukit Tinggi telah dikenal sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat. Kota ini berada di jalur perdagangan yang strategis, dengan berbagai pasar tradisional yang masih berkembang. Peningkatan infrastruktur seperti jalan dan akses transportasi turut memperlancar arus barang dan jasa. Masyarakat mulai beralih dari mata pencarian yang lebih bergantung pada sektor pertanian menjadi terlibat dalam sektor perdagangan. Perdagangan barang-barang lokal seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, dan produk induksi kecil turut mendorong ekonomi Bukit Tinggi. Pertanian. Pertanian merupakan mata pencarian tradisional yang dominan di Bukit Tinggi, terutama pada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan sekitar kota. Bukit Tinggi terletak di dataran tinggi, dengan tanah subur yang cocok untuk pertanian. Namun, meskipun sektor pertanian masih penting, banyak petani yang mulai beralih ke pekerjaan lain, terutama karena perubahan gaya hidup, urbanisasi, dan pengaruh perkembangan ekonomi. Selain itu, perubahan iklim dan penurunan hasil pertanian juga mempengaruhi pola kerja masyarakat yang sebelumnya mengantungkan hidupnya pada sektor ini. Ketiga, perkebunan. Sektor perkebunan juga memiliki pengaruh dalam perubahan mata pencarian di Bukit Tinggi. Meskipun tidak populer pertanian, perkebunan seperti kelapa sawit dan karet mulai berkembang di wilayah sekitar Bukit Tinggi. Peningkatan industri perkebunan ini membuka lapangan kerja baru bagi penduduk setempat, yang sebelumnya menggantungkan hidup pada pertanian substansi. Walaupun sektor perkebunan memberikan dampak positif dalam hal pendapatan, perubahan penggunaan lahan dan dampak lingkungan menjadi tantangan tersendiri dalam jangka panjang. Sistem pernikahan. Setelah terjadinya perubahan dalam sistem mata pencarian di Bukit Tinggi, masyarakat mulai beradaptasi dengan kegiatan ekonomi yang lebih beragam dan terstruktur. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi perubahan tersebut adalah perkembangan sektor perdagangan, pertanian, dan perkebunan. Berikut penjelasan rinci mengenai sistem mata pencarian setelah terjadinya perubahan tersebut. Perdagangan. Sistem pernikahan setelah terjadinya perubahan dalam sistem mata pencarian di Bukit Tinggi, masyarakat mulai beradaptasi dengan kegiatan ekonomi yang lebih beragam dan terstruktur. Beberapa faktor yang utama yang mempengaruhi perubahan tersebut adalah perkembangan sektor perdagangan, pertanian, dan perkebunan. Berikut penjelasan rinci mengenai sistem mata pencarian setelah terjadinya perubahan tersebut. Pertanian.
Sektor pertanian tetap menjadi salah satu mata pencarian utama bagi masyarakat Bukit Tinggi, meskipun terjadi perubahan dalam jenis dan cara bertani. Adanya investasi dari pihak kolonial Belanda dan perubahan pasar membuat masyarakat mulai mengubah pola pertanian mereka. Perkebunan. Perkebunan menjadi sektor yang sangat setelah terjadinya perubahan besar dalam struktur ekonomi masyarakat Bukit Tinggi. Perkebunan komersial yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda cara hidup masyarakat lokal. Jadi, kesimpulan dari tugasnya pada zaman dahulu, masyarakat Bukit Tinggi mengandalkan 3 sektor utama dalam mata pencaharian mereka, yaitu perdagangan, pertanian, perkebunan. Bukit Tinggi yang terletak di jalur strategis antara dataran rendah dan pegunungan menjadi pusat perdagangan penting di Sumatera Barat. Pasar-pasar tradisional seperti pasar atas dan pasar bawah memfasilitas perdagangan barang-barang lokal dan komunitas ekspor, menjadikan pusat ekonomi yang dinamis. Selain itu, pertanian dengan sistem gotong royong dan hasil bumi yang melimpah, serta perkebunan kopi dan teh tembakau menjadi pilar penting ekonomi masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.